Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Awaliyah Yahya, NPM 100101077, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada seminar ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Buket Uang. Diawali dengan pendahuluan. Kegiatan muamalah yang sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah melalui jalur perdagangan atau jual beli. Secara terminologi, jual beli disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Perdagangan mata uang dalam fikih muamalah dinamakan arsab, adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain. Dan itu kebolehan arsab ini didasarkan pada hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri yang artinya janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya, dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya, dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain, dan janganlah menjual emas dengan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai. Dalam Islam, jual beli barang yang jenisnya sama adalah dilarang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis di atas, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, begitupun yang lainnya dilarang dalam Islam kecuali harus dalam takaran yang sama dan jumlah yang sama. Namun dalam kehidupan sehari-hari kini telah marak jual beli kreasi tangan yang bisa dijadikan sebagai hadiah dan peluang dalam membuka usaha seperti kreasi buket. Salah satunya kreasi buket uang yang dibuat oleh toko mata belo. Dalam praktiknya toko mata belo menerapkan sistem jual beli buket uang dan menerapkan charge sebesar 15.000 per 10-20 lembar uang di luar jasa pembuatan buket. Dilihat dari hadis di atas yang mengatakan bahwa tidak boleh menjual atau menukar barang yang sesama jenisnya kecuali harus sama, serta tidak boleh melebihkan atau mengurangi sebagian atau sebagian lainnya. Hadis tersebut sama dengan adanya transaksi jual beli buket uang pada toko mata belo yang menjadi objek dari jual beli tersebut, yaitu uang dengan uang, tetapi jumlahnya tidak sama dan ada penambahan sebagian atau sebagian di luar uang jasa. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui konsep jual beli sah menurut fikih muamalah, yang kedua untuk mengetahui praktik jual beli buket uang di toko mata belo, yang ketiga untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buket uang di toko mata belo. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yang kedua, jenis data penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, field research, dan studi kepustakaan, library research. Yang ketiga, sumber data penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data, diantaranya observasi, dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Yang kelima, teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif. Hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, jual beli arsab menurut fikih muamalah. Arsab secara etimologi berarti al-jiadah, tambahan, dan al-adal, seimbang. Arsab merupakan jual beli antar barang sejenis atau antar barang tidak sejenis secara tunai, seperti jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak. Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan arsab yakni Fatwa DSN MUI nomor 28 tahun 2002 mengenai jual beli mata uang arsab yang memperbolehkan arsab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada unsur untung-untungan. Yang kedua, adanya kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan, dan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai, dan apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat ketika transaksi dilakukan dan secara tunai. Yang kedua, praktik jual beli buket uang di toko mata belo. Toko mata belo sebagai pedagang menjual buket uang mulai dari pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 75.000, dan 100.000. Dalam membuat buket uang, toko mata belo menggunakan uang asli yang bergantung pada kemampuan konsumen, yaitu untuk uangnya bisa disediakan oleh penjual atau oleh pembeli jika pembeli memiliki pecahan mata uangnya. Uang yang akan dibuket disediakan penjual dikenakan charge sebesar 15.000 untuk lembar uang yang kurang dari 100 lembar dan 50.000 untuk lembar uang yang lebih dari 100 lembar. Di luar jasa pembuatan buket untuk pecahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 untuk uang pecahan 75.000 tidak disediakan oleh penjual. Yang ketiga, tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli buket uang toko mata belo. Menurut para ulama fikih, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi pada arsab, yaitu pertukaran harus dilakukan secara tunai spot. Yang kedua, al-tamsul, jika arsab dilakukan atas mata uang sejenis maka nilai yang dipertukarkan harus sama seimbang. Yang ketiga, syarat tidak berlaku dalam arsab karena di dalamnya dipersyaratkan adanya at-takabut. Yang keempat, waktu penyerahan valuta value date tidak boleh diserahkan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang, future delivery. Dalam praktiknya ada salah satu syarat syab yang tidak terpenuhi, yaitu penambahan atas mata uang sejenis dengan menetapkan harga cas sebesar 15.000 untuk lembar uang kurang dari 100 lembar dan 50.000 untuk lembar uang lebih dari 100 lembar atas uang yang akan dibuket. Dengan demikian, kesimpulannya yaitu yang pertama, dalam ajaran Islam jual beli uang atau arsab merupakan jual beli yang diperbolehkan jika didasarkan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak dan
dipertukarkan tersebut dilakukan secara tunai atau kabur, serta tidak boleh adanya penambahan atas barang sejenis makan nilai yang dipertukarkan harus sama seimbang. Yang kedua, toko mata belum menerapkan adanya sistem jual beli uang dengan menerapkan charge sebesar 15.000 untuk lembar uang yang kurang dari 100 lembar dan 50.000 untuk lembar uang lebih dari 100 lembar di luar jasa pembuatan buket jika uang dalam buket tersebut dari penjual. Yang ketiga, jual beli buket uang toko mata belum tidak memenuhi salah satu syarat sah jual beli dan jelaskan bahwa apabila transaksi dilakukan atas mata uang sejenis, maka nilai yang dipertukarkan harus sama seimbang. Dalam praktiknya adanya biaya tambahan charge atas mata uang sejenis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.